Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Selanjutnya terjadi peristiwa orang-orang Sunda di Bubat. Sri Baginda Prabu menghendaki putri Sunda. Patih Madu mendapat perintah menyampaikan permintaan kepada orang Sunda. Orang Sunda tidak berkeberatan mengadakan pertalian perkawinan. Raja Sunda datang di Majapahit. Lalah sang Baginda Maharaja, namun ia tidak mempersembahkan putrinya. Orang Sunda bertekad berperang. Itulah sikap yang telah mendapat sepakat karena Patih Majapahit berkeberatan jika perkawinan dilakukan dengan perayaan resmi. Kehendaknya ialah agar putri Sunda itu dijadikan persembahan. Tetapi orang Sunda tidak setuju. Gajah Mada melaporkan sikap orang Sunda. Baginda di Wangker menyatakan kesanggupan. Jangan khawatir, Kanda, Baginda, akulah yang akan melawan berperang. Gajah Mada memberitahu perihal sikap orang Sunda. Lalu orang Majapahit berkumpul mengepung orang Sunda. Orang Sunda akan mempersembahkan putri raja, namun tidak diperkenankan oleh bangsawan-bangsawannya. Mereka ini sanggup gugur di medan perang di Bubat, tak akan menyerah dan akan mempertaruhkan darahnya. Kesanggupan bangsawan-bangsawan itu akan mengalirkan darah. Para pemimpin-pemimpin Sunda yang bersemangat antara lain Larang Agung, Tuan Sohon, Tuan Gampong, Panji Melong, orang-orang dari Tobang Barang, Rangga Cahot, Tuan Usus, Tuan Sohan, orang Pangulu, orang Saya, Rangga Kaweni, orang Siring, Satrajali, Jagat Saya. Semua rakyat Sunda bersama-sama bersorak bertempur dengan bunyi bende keruhan. Sorak tadi seperti guru. Sang Prabu telah mendahului gugur. Jatuh bersama-sama dengan Tuan Usus. Sri Baginda Prameswara menuju ke Bubat. Ia tidak tahu bahwa orang-orang Sunda masih banyak yang belum gugur. Bangsawan-bangsawan mereka yang terkemuka lalu menyerang. Orang Majapahit rusak. Adapun yang mengadakan perlawanan dan melakukan pembalasan adalah Arya Sentong, Patih Gowi, Patih Mergalewih, Patih Tetek, dan Jaran Baya. Semua menteri Araman itu berperang dengan naik kuda. Terdesaklah orang Sunda lalu mengadakan serangan ke selatan dan ke barat menuju tempat Gajah Mada. Masing-masing orang Sunda yang tiba di depan kereta gugur. Darah seperti lautan, bangkai seperti gunung. Hancurlah orang-orang Sunda, tak ada yang ketinggalan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1279 Saka. Peristiwa Sunda itu bersamaan dengan peristiwa Dompo. Sekarang Gajah Mada menikmati masa istirahat. 11 tahun ia menjadi Mangkubumi. Berhubung putri Sunda itu mati, maka Batara Prabu lalu kawin dengan anak perempuan Baginda Prameswara, yaitu Paduka Sori.
Dari perkawinan ini lahirlah seorang anak perempuan, yaitu Sri Ratu di Lasem Sang Ayu. Dari perkawinannya dengan istri lain lahirlah Baginda di Wirabumi, yang diambil anak angkat Sri Ratu di Daha. Sri Ratu di Pajang mempunyai 3 orang anak, yaitu Sri Baginda Hyang Wisesa. Nama kesatrianya Raden Gagak Sali. Namanya sebagai Raja Aji Wikrama. Kawin dengan Sri Ratu di Lasem, yaitu Sang Ayu, lalu mempunyai orang anak, yaitu Sri Baginda Wakasing Saka. Anak yang kedua adalah orang perempuan, yaitu Sri Ratu di Lasem Sang Alemu. Sang Alemu kawin dengan Baginda di Wirabumi. Adapun anak ketiga juga perempuan, menjadi Sri Ratu di Kahuripan. Ada lagi anak Baginda di Tumapel. Nama kesatrianya adalah Raden Sotor, menjadi Hino di Kahuripan, lalu menjadi Hino di Daha, selanjutnya menjadi Hino di Majapahit. Lalu mempunyai seorang anak laki-laki, yaitu Raden Sumirat, kawin dengan Sri Ratu Kahuripan dan menjadi raja dengan sebutan Baginda di Pandan Salas. Lalu terjadi peristiwa upacara selamatan roh nenek moyang yang dinamakan Srada Agung pada tahun 1284 Saka. Sang Patih Gajah Mada wafat pada tahun 1290 Saka. 3 tahun lamanya tak ada yang mengganti menjadi patih. Gajah Enggon menjadi patih pada tahun 1293 Saka. Sri Ratu di Daha wafat dicandikan di Adilangu. Nama candi itu Gunung Purwawisesa Sri Ratu Kahuripan. Apa pendapat kalian tentang video ini? Silahkan beri komentar di bawah ini.